Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis nomor 212, dan kita mulai mengkaji dan menjelaskan pembahasan hadis nomor 213, hadis Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Beliau bercerita tentang diutusnya dirinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya dengan beberapa pesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepadanya dengan beberapa bimbingan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah." Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu agar beliau menyeru penduduk negeri Yaman dari kalangan ahlul kitab kepada syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan beliau untuk menyeru atau berdakwah kepada penduduk negeri Yaman agar mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian fa inhum ata'u lidzalik, apabila mereka telah mentaati hal itu, maka fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailatin, di mana sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan atas mereka salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari atau sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik, dan jika seandainya mereka telah mentaati dalam hal itu, fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Mu'adz untuk menyampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan atas mereka sedekah, yakni zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, di mana zakat tersebut diambil dari
aghniyaihim, dari orang-orang kaya dari mereka, lalu dikembalikan atau dibagikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Ini pesan atau bimbingan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz dalam berdakwah. Rasulullah SAW perintahkan beliau untuk fokus pertama kali dalam berdakwah dalam perkara-perkara yang lebih penting, kepada tauhid, kemudian salat lima waktu, kemudian zakat. Di akhir daripada pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan bab ini, bab larangan berlaku zalim dan perintah mengembalikan apa saja yang diambil secara zalim. Di akhir hadis Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz dalam mengutip atau mengumpulkan harta zakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, maka jauhilah harta mereka yang karaim, jamak karimah, harta yang paling berharga. Dalam mengumpulkan harta zakat, contohnya berkaitan dengan zakat peternakan, misal 40 ekor kambing sudah terkena kewajiban zakat, satu ekor kambing, ya, nisab zakat kambing adalah 40 ekor. Maka tatkala seorang peternak memiliki 40 ekor kambing, maka ia telah diwajibkan untuk mengeluarkan satu ekor kambing. Maka petugas zakat yang ditunjuk oleh pemerintah atau saat itu ditunjuk oleh Rasulullah SAW diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berhati-hati mengambil satu ekor ini dari kambing yang paling bagus, kambing yang paling berharga. Akan tapi Nabi SAW berpesan, jangan ambil yang paling buruk dan jangan ambil yang paling bagus, tapi ambillah pertengahan. Ambillah apa? Pertengahan. Dan kalau seandainya engkau ambil, ya, yang paling bagus, engkau ambil yang paling bagus, maka engkau telah melakukan apa? Kezaliman. Karena kewajibannya adalah mengeluarkan satu ekor dan tidak ada keharusan bagi mereka mengeluarkan yang paling bagus. Kalau yang paling buruk tentunya tidak boleh, ya, tentunya tidak boleh. Akan tapi pertengahan. Namun jika seandainya dengan tulus hati dia memberikan kambing yang paling bagus untuk zakat tersebut, maka ini diterima. Namun kalau tidak dengan ketulusan, engkau paksa mereka, engkau paksa ambil satu ekor kambing yang paling bagus, maka ini adalah kezaliman. Maka Nabi berpesan, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, dan takutlah, kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah atau jauhilah harta mereka yang paling berharga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wattaqi da'watal mazlum, kalau seandainya engkau ambil harta atau kambing yang paling bagus, engkau ambil kambing yang paling bagus, maka ini adalah bentuk kezaliman. Karenanya beliau berpesan, takutlah dari doa orang-orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena tidak ada penghalang, kata Rasulullah SAW, antara doa orang yang terzalimi, ya, doanya dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya mustajab, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslimah hendaknya menjauhi apa? Kezaliman. Karena sangat berbahaya jika seandainya orang yang kita zalimi kemudian mendoakan keburukan kepada kita, maka doanya mustajab.
Dan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama tatkala mensyarah hadis ini, tidak melihat kepada perilaku orang yang dizalimi, buruk atau tidaknya orang yang dizalimi. Akan tapi yang Allah lihat adalah doanya yang ia panjatkan, doa buruk yang ia ucapkan karena kezaliman yang kau lakukan pada dirinya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, jika seandainya kezaliman yang berkaitan dengan zakat yang seperti ini diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana jika seandainya kezaliman itu tidak terkaitan dengan hal yang berkaitan dengan ibadah? Ya, artinya murni sebuah kezaliman. Maka ini tentunya juga harus diantisipasi, harus dijauhi oleh seorang muslim dan muslimah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nomor hadis 214, hadis dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi yuqalu lahu Ibn Lutbiyah ala sadaqah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan seorang laki-laki dari Azd yang biasa dipanggil dengan Ibnu Lutbiyah, ya, nisbat kepada ibunya, dan namanya adalah Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk beliau, tugaskan beliau untuk mengumpulkan harta zakat. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk beberapa para sahabat untuk bertugas mengumpulkan harta zakat ke daerah-daerah. Ya, Nabi perintahkan seorang sahabat misalnya berangkat ke kabilah fulan, kabilah tertentu yang sudah masuk Islam, untuk berangkat ke sana dan mengumpulkan apa? Zakat di kabilah tersebut, kemudian membawanya ke kota Madinah. Nabi kirim si fulan ke kabilah yang lainnya, begitu seterusnya. Jadi ada pegawai atau petugas zakat, karena memang aturannya pemerintah atau penguasa berkaitan dengan zakat, mereka lah yang menugaskan beberapa orang sebagai petugas untuk menarik atau mengumpulkan zakat dari rumah-rumah dan dari tempat-tempat kaum muslimin yang sudah terkena kewajiban zakat. Jadi bukan muslim atau muslimah yang punya harta tersebut yang mengantarkannya ke kantor atau ke pemerintah, akan tapi pemerintah yang datang kemudian mengambil harta itu. Dan ini di zaman Rasulullah SAW kita dapati demikian. Dan mereka inilah, petugas-petugas inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 60, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya sampai Allah menyebutkan 8 asnaf. Allah berfirman, sungguhnya zakat itu diberikan atau dibagikan kepada orang-orang tertentu. Allah SWT sebutkan yang pertama fuqara, orang-orang fakir. Kemudian yang kedua masakin, orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga wal amilina 'alaiha, dan amil zakat. Dan amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat petugas-petugas yang ditunjuk ini memang mereka diberi tugas, mereka diberikan amanah untuk mengutip harta zakat, mengumpulkan harta zakat. Ya mungkin semacam pegawai yang juga diberikan untuk mereka apa? Gaji. Ya, diberikan untuk mereka gaji dari penguasa. Saat itu Rasulullah SAW berikan gaji khusus untuknya karena ia bekerja untuk mengumpulkan harta zakat. Dan mereka ini dapat gaji atau tidak dapat gaji, amil yang memang bertugas untuk mengumpulkan zakat, berangkat ke daerah, berangkat ke kampung-kampung, menghitung
mengecek data zakat, kemudian menyampaikan kepada peternak, kepada petani, kepada orang yang punya emas dan perak, zakatmu sekian, zakatmu sekian, zakatmu sekian, diambil, dikumpulkan, dia dihitung, kemudian dibawa ke pusat, ya bahasa kita sekarang. Jadi mereka inilah yang disebut dengan apa? Amil, ya, pegawai zakat atau petugas zakat yang berhak menerima zakat, baik apakah ia digaji secara khusus oleh pemerintah atau tidak digaji, maka mereka berhak menerima zakat. Ya, termasuk salah satu di antara 8 apa? Asnaf. Namun amil di sini adalah petugas zakat yang kita kenal dengan zakat mal. Yang kita kenal dengan zakat mal. Adapun amil yang saat ini kenal dengan amil zakat fitr, maka sebenarnya amil zakat fitr itu di zaman dahulu tidak ada. Kenapa? Karena zakat fitr itu pembagiannya, hitungannya juga tidak susah, kemudian pembagiannya juga biasa dilakukan masing-masing. Jadi beda dengan misalnya zakat emas, zakat perak, zakat pertanian. Ini memang butuh fikih, ya, pembahasan khusus, kemudian datanya juga ada, panennya misalnya kurma atau padi atau jagung itu berapa ton misalnya, berapa yang dikeluarkan, ya ini butuh seorang petugas yang punya data orang-orang yang sudah terkena kewajiban zakat didatangi. Karenanya kalau di zaman dahulu ada satu daerah yang masyarakatnya tidak mau menerima apa? Zakat, maka diperangi. Tidak mau membayar zakat, dia apa? Diperangi. Ya, sebagaimana terjadi di zaman siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, terkala terjadi fitnah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi fitnah. Ya, ada yang murtad, ada yang tetap muslim tapi tak mau bayar zakat, ya. Ya, kami tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kami tidak mau bayar zakat, ya, karena memang mengeluarkan harta yang bersusah payah, ya, kita mengumpulkannya, ya, tanpa sebab tertentu menurut sebahagian orang ini berat. Ya, karenanya sebahagian mereka saat itu masuk Islam, di antara syaratnya tidak mau bayar zakat, ya, tidak mau bayar zakat. Apa urusan Muhammad dengan unta-unta dan kambing serta sapi-sapi kami? Kami yang melihara, kami yang kasih makan, kami yang ngembangkan. Kiranya dalam sekian ekor wajib dikirim ke mana? Ke Madinah, diambil, dikirim. Ini apa urusan Muhammad? Ya, khususnya orang-orang Arab pedalaman yang kita sebut dengan Arab Badui, seperti orang-orang Taif dahulu, mereka masuk Islam, kami masuk Islam, syaratnya kami tidak mau bayar zakat, ya. Ada banyak syarat nih, khusus orang Taif memang luar biasa, ya. Masuk Islam syaratnya banyak. Kami masuk Islam tapi khamar tetap boleh kami minum. Kami masuk Islam, kami masih dibolehkan berzina. Itu syarat orang Taif waktu mau masuk Islam. Kami masuk Islam, kami tidak mau mengerjakan salat, tidak mau menunaikan zakat, banyak sekali, ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat mereka juga, kami enggak mau berjihad, jangan diajak-ajak kami berjihad. Ini syarat orang-orang Taif tatkala mereka mau masuk Islam, padahal mereka adalah orang yang paling keras menentang siapa? Rasulullah, mengusir Nabi, melempari Nabi dahulu dengan apa namanya? Dengan batu. Kemudian tatkala semua kabilah sudah masuk Islam dan akhirnya mereka datang hendak mengikrarkan keislamannya, itu pun ngasih syarat. Waktu itu Nabi SAW terus bernegosiasi kepada mereka, ya, menyampaikan sampai akhirnya syarat-syarat itu diturunkan oleh mereka, ya, cuman tidak mau berjihad dan tak mau bayar zakat saja. Nabi mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa, kata Rasulullah SAW. Ya, kalau seandainya kalian mau masuk Islam, tidak mau berjihad nggak apa-apa, tidak mau bayar zakat juga tidak mengapa. Tapi kalau sholat nggak bisa, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau semuanya itu kalian tidak mau masuk surganya pakai apa kalian, kata Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, tidak apa-apa, kita terima keislaman mereka. Nanti kalau mereka sudah masuk Islam, secara otomatis dengan belajar mereka pasti akan berjihad, mereka pasti akan menunaikan
zakat. Karena kewajiban dua ini, zakat dan jihad ini, tidak seketika masuk Islam harus bayar zakat, tidak. Dia ada waktunya, seperti haul tadi, syarat 1 tahun. Begitu jihad, ya. Jihad ini tidak setiap saat, akan tapi pada satu masa nanti ada kewajiban apa? Jihad. Adapun sholat Nabi tidak terima, karena sholat itu sehari semalam 5 kali. Jadi kalau dikasih dispensasi tidak sholat, ini berarti syariat Islam tidak mereka kerjakan. Maka Nabi hanya terima boleh tidak jihad, boleh tidak zakat. Oke, kalau itu memang yang kalian inginkan. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, niscaya mereka akan nanti pada saatnya bayar zakat, pada saatnya mereka akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada muslimah kampung-kampung Arab saat itu mengatakan tidak mau mereka bayar zakat. Di zaman Rasulullah mereka bayar, ya wajar, Nabi kata mereka. Sekarang Abu Bakar apa urusannya dengan harta kami? Abu Bakar selevel menurut mereka, ya. Mereka belum paham sekali terkait dengan syariat zakat ini. Maka kala itu sampai terjadi apa? Perselisihan di kalangan para sahabat. Bagaimana menyikapi kabilah-kabilah yang seperti ini? Mereka muslim tapi mereka tidak mau bayar zakat. Waktu itu Umar bin Khattab bersikeras tidak memerangi mereka. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana engkau akan memerangi ya orang-orang yang sudah mengucapkan apa? Syahadat la ilaha illallah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa in qaluha asam minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Ya, Umar bin Khattab berdalil dengan yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar kala itu mengatakan, di antara hak Islam adalah menunaikan zakat. Demi Allah, kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka tidak mau membayarkan 1 anak kambing di saat aku sudah menjabat sebagai khalifah saat ini, yang mana 1 ekor kambing ini mereka bayarkan di zaman Rasulullah, maka gara-gara 1 ekor ini saya akan perangi mereka, kata Abu Bakar. Jadi wajib, zakat itu adalah sebuah kewajiban yang pemerintah mengirimkan kepada kaum muslimin yang sudah ada kewajiban zakat di harta mereka, mengirimkan seorang petugas untuk menghitung harta mereka dan menarik apanya? Zakatnya. Ini yang seharusnya dilakukan, dan mereka ini disebut dengan amil wal amilina 'alaiha, ya. Jadi melekat tugas itu di mereka, karena memang mereka petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Di antara orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk tugas ini adalah seorang yang dikenal dengan sebutan Ibnul Lutsbiyah, ya. Beliau dari Azad. Nabi SAW menugaskan dia untuk berangkat ke satu daerah untuk mengumpulkan harta zakat. Falamma qadima qala, tatkala dia kembali, ya, kembali ke Madinah, maksudnya membawa harta zakat, ya, dia bawa sekian ekor unta, dia bawa sekian ekor kambing, dan zakat-zakat yang dia kumpulkan dari kampung itu. Kemudian setelah sampai di kota Madinah, dia berkata, hadza lakum wa hadza uhdiya ilaihi. Maka zakat itu pun diserahkan kepada petugas, ya, mungkin bahasa kita di pusat, ya, karena memang di zaman Rasulullah ada petugas sahabat yang memang di Madinah untuk mendata itu semua, sehingga disebutkan ada beberapa daerah yang itu memang dikhususkan untuk digembalakan di situ peternakan zakat. Ya, unta zakat, kemudian unta dari hasil penerimaan zakat, kambing dari hasil penerimaan zakat, itu digembalakan di satu tempat khusus, ya, digembalakan satu tempat khusus. Maka dia datang membawa harta zakat tersebut sembari menyerahkan kepada petugas, ya, zakat yang dia berhasil kumpulkan dari kabilah tersebut. Kemudian dia mengatakan, dia bawa yang lain juga, mungkin ada berapa ekor gitu. Dia mengatakan wa hadza uhdiya ilaihi. Adapun ini enggak masuk zakat karena ini hadiah yang diberikan kepadaku. Hadiah yang diberikan kepadaku. Jadi beliau ini berangkat ke satu perkampungan kabilah, ya. Kemudian kabilah tersebut memberikan ini zakat. Ini si fulan ternaknya sekian. Berarti berapa zakatnya? Sekian. Nih zakatnya sekian ekor, kambingnya sekian,
kemudian pertaniannya sekian, ininya sekian. Kemudian tatkala dia mau pulang, maka masyarakat itu memberi apa? Hadiah. Istilah kita apa? Uang terima kasih, tips terima kasih gitu. Sudah susah-susah berangkat dari mana? Dari Madinah, ya, kerja berat, ya. Inilah kami ada sedikit hadiah untuk kamu. Mungkin kasih 1 ekor kambing atau 1 ekor unta misalnya, atau hadiah apapun diberikan kepadanya. Maka tatkala ia berangkat, diserahkanlah harta zakat itu kepada petugas di pusat. Kemudian ada mungkin berapa ekor, dia mengatakan kalau ini loh, itu kenapa? Dia mengatakan ini hadiah yang diberikan kepada aku. Zakat itulah dia, ini hadiah. Tatkala hal ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau marah, ya, beliau marah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Faqama Rasulullah SAW alal mimbar. Maka Rasulullah SAW naik ke mimbar. Artinya beliau mengumpulkan orang dan beliau hendak mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Ya. Beliau naik mimbar dan mengumumkan kepada kaum muslimin, hendak mengumumkan kepada kaum muslimin hal yang penting. Biasanya seruannya as-salatu jami'ah. Ya, untuk agar kaum muslimin berkumpul. Beliau tidak sedang berkhutbah Jumat. Ya, beliau tidak sedang berkhutbah Jumat. Satu faedah khutbah Jumat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyaris tidak ada satu riwayat pun yang menukil kepada kita bagaimana khutbah Jumatnya siapa? Rasulullah SAW. Nabi kasih wejangan itu apa sih sebenarnya di khutbah Jumat? Khutbah Arafah tertulis dengan rapi. Khutbah-khutbah yang lain, pengumuman yang lain tertulis dengan rapi. Adapun terkait dengan khutbah Jumat, ya mungkin kalau tertulis dengan rapi, ada kita bisa buat apa namanya? Dicetak kumpulan apa? Khutbah Jumat, kumpulan khutbah Jumat. Tapi tidak ada. Sebagian ulama mengatakan khutbah Jumatnya Rasulullah adalah Al-Quran. Maksudnya khutbah Jumat Nabi itu hanya membaca apa? Al-Quran saja. Artinya beliau baca surat ini, beliau ingatkan surat ini, qala ta'ala, qala ta'ala, qala ta'ala, dan seterusnya. Ya, karenanya disebutkan di antara ayat yang selalu dibaca oleh Rasulullah khutbah Jumat adalah surat Qaf wal Quran wal Quranil Majid. Ini ayat yang paling sering dibaca oleh Rasulullah dalam khutbah Jumat. Baik, jadi ini bukan khutbah Jumat, beliau kumpulkan manusia, beliau ingin umumkan sesuatu yang penting, kemudian beliau memuji Allah dan menyanjungnya sembari berkata amma ba'du. Adapun setelahnya, fa inni asta'milu rajula minkum 'alal amal mimma wallani Allahu. Fayati fayaqul hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilai. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, telah menugaskan seorang dari kalian untuk mengurus sebahagian dari apa yang Allah tugaskan kepadaku. Aku tunjuk seorang dari kalian untuk mengemban sebuah tugas yang Allah embankan kepadaku, yakni mengurusi harta zakat. Ya. Jadi diangkat menjadi petugas, dan kita sebutkan tadi ia sudah mendapat apa? Honor, dia sudah mendapat gaji dari tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian bekerjalah dia. Ya, tatkala ia bekerja dengan tugas yang sudah diberikan dan honor yang sudah diberikan secara khusus, maka kemudian dia mengatakan, dia ambil zakat tadi dari masyarakat sembari mengatakan hadalakum, ini zakat, sedangkan yang ini hadiah yang diberikan kepadaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqa. Kalaulah memang ungkapannya benar, artinya hadiah itu diberikan murni kepadanya, cobalah. Artinya kalau mereka itu memang memberikannya karena tulus ingin memberi hadiah, coba jika seandainya dia tidak diberikan apa? Tugas. Dia bukan petugas, dia bukan pegawai, dia duduk di rumah ayah atau duduk di rumah ibunya, kira-kira masyarakat itu akan memberikan hadiah kepada dia atau tidak? Tidak. Jadi hadiah itu diberikan karena apa? Tugas yang melekat di dirinya. Ini kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau memang benar-benar hadiah,
Coba kalau dia tak pegang jabatan itu, kira-kira datang nggak hadiah itu kepadanya? Ini satu logika yang diingatkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang benar ya, orang kadang kasih hadiah kepada seseorang yang punya jabatan, itu ada udang di balik pergedel. Nah, ada maksudnya biasanya. Karenanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tatkala beliau dikasih hadiah, beliau tidak terima. Tatkala beliau seorang pejabat ya, dia khalifah atau saat itu dia gubernur, dia tidak mau terima hadiah. Dan sebenarnya hadiah yang diberikan para pejabat di negeri kita juga bahagian dari apa? Boleh tidak pejabat menerima hadiah di negeri kita? Nggak boleh. Iya. Ini sesuai dengan syariat, dilarang. Dilarang. Di negeri kita juga dilarang. Ini sesuai dengan syariat Islam. Iya. Umar bin Abdul Aziz tatkala di hari dia nggak mau, maka dia mengatakan tuh Rasulullah pejabat, tapi dia diberi hadiah dan beliau apa? Terima. Maka beliau mengatakan hadiah yang diberikan orang kepada Rasulullah itu memang murni hadiah, tulus dia ngasih hadiah, nggak ada niat apapun. Tapi selain Rasulullah ada maunya. Maka di sini Islam menutup apa? Celah kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena manusia itu punya tabiat hutang budi. Nggak ada manusia yang tak punya tabiat ini. Orang kalau sudah banyak berbuat baik kepadanya, lambat laun dia pasti akan hutang budi. Sehingga kalau ada sesuatu dan sesuatu, susah bagi dia mengatakan tidak, walaupun kadang harus melanggar aturan. Ini yang ditutup oleh siapa? Rasulullah SAW, ditutup oleh Islam. Sehingga petugas itu tatkala menjalankan tugasnya, dia menjalankan dengan sepenuh hati, karena ia memang mengemban apa? Tugas. Contoh kalau seandainya ada seseorang yang setiap kali mengurus, dia selalu ngasih uang tips, uang yang seperti ini. Kira-kira kalau ada orang datang bersamaan dengan orang yang selalu nyalam tempel ini, mana yang dia lebih dahulukan? Jelas dari jauh aja udah. Ya, belum nampak pun udah tercium wanginya. Wah, datang nih. Ini yang ditutup oleh Rasulullah SAW. Ya, maka Nabi SAW katakan, coba kalau memang dia jujur, jabatannya kita copotlah. Duduk di rumah ayah dan ibunya, kira-kira hadiah itu datang nggak ke rumahnya? Kalau datang juga berarti murni itu. Ya, kalau datang juga berarti apa? Murni. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apabila jabatan itu sudah hilang dari pundak kita, insya Allah biasanya kita lihat namanya hadiah-hadiah itu nggak akan datang lagi. Orang pun nyalami kita pun malas sudah. Ya, biasanya kalau kita pejabat, rumah kita itu antri orang mau ketemu kita. Setelah turun dari jabatan, wassalam. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ingatkan, wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallah yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, tidaklah seorang di antara kalian mengambil sesuatu tanpa hak, yakni tidak halal, kecuali dia akan bertemu dengan Allah membawa apa yang dia ambil tersebut pada hari kiamat. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, harta yang tidak baik, yang tidak hak kita ambil, maka di padang mahsyar kita bawa itu. Bahkan kita sebutkan kemarin, kalau kita merampas tanah, maka tanah itu akan kita pikul pada hari kiamat. Nabi istilahkan qidah shibrin, satu jengkal. Merampas tanah, maka Allah akan pikulkan di pundaknya pada hari kiamat sampai 7 lapis tanah. Ini kalau satu jengkal saja kita nggak bisa bayangkan, dan dia akan diberi kemampuan oleh Allah dengan susah payah membawanya. Kalau 1 jengkal, kalau 3 jengkal, kalau 1 meter, kalau 100 meter, kalau 1000 meter, kalau 1 hektar, kalau 400 hektar, gimana? Makanya kemarin kita sebutkan, mindset kita harus dirubah. Jangan kita berpikir yang penting saya dapat.
Kalau enggak kita yang ngambil, orang lain yang ngambil. Biarkan orang ngambil tanpa hak dengan kezaliman, biarkanlah mereka mengambilnya, yang penting kita tidak mengambilnya. Nabi ingatkan, jangan sampai pada hari kiamat kalian datang bertemu dengan Allah akan membawa ini. Bahkan Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, tidaklah seorang di antara kalian mengambil sesuatu tanpa hak, ya, tidak dengan halal, kecuali dia akan bertemu dengan Allah membawa harta itu pada hari kiamat. Kemudian Nabi ingatkan, fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallah yahmilu ba'iran lahu rughaun aw baqaratun lahu khuwarun aw syatan tay'aru. Jangan sampai aku bertemu dengan salah seorang yang aku kenal dari kalian, bertemu dengan Allah membawa pada hari kiamat nih, padang mahsyar, dia bawa unta yang bersuara. Bawa, dia pikul unta tadi. Dia bawa seekor sapi lahu khuwar yang mengembok, yang bersuara. Dia bawa seekor kambing yang mengembek. Ini berarti tatkala dia bawa unta, dipikulnya unta, ini yang mengambil tanpa hak. Summa rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayadu ibtayhi faqala Allahumma hal ballaghtu. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sampai terlihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan koyak ya, tapi besar. Ininya besar ya. Apa namanya? Bukan sempit gini, besar. Jadi waktu diangkat turun. Ya, ini jubahnya siapa? Rasulullah. Maka jubah ini apa? Yang sempit ini apa? Bid'ah gitu. Ya, makanya mengatakan sebuah hal bid'ah itu perlu apa? Suruh ilmu, perlu kajian. Taib, beliau angkat, kemudian beliau mengatakan, ya Allah saksikanlah, artinya nasihat ini telah aku sampaikan. Nasihat ini telah aku sampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan hadis berikutnya nomor 215 insyaallah taala. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.